wa a'udzu billahi wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun dalam al-sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendapat nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan kesempatan maupun kesehatan. Pada kesempatan pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 87 yang di bawah bimbingan Buya Rizal dan didamping oleh Ibu Epalina. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasannya. Baiklah kita bacakan tadabburnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ihwanihim. Kami lebihkan pula beberapa derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara mereka. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi dan rasul, dan kami menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sama dengan ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 83, yaitu watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih yarfa'u darajatin minan man nasa'i inna rabbaka hakimun halim. Artinya Allah, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatin man nasa', kemudian kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu adalah maha bijaksana lagi maha pengetahui. Kemudian kembali kepada ayat wa min abaihim wa zuriyatihim wa ihwanihim, kami lebihkan pula pada derajat sebagian dari bapak mereka, keturunan mereka dan saudaranya. Itu dijelaskan pula di dalam surah Al-An'am ayat 88, yaitu zalika Allah yahdi man yasha'u min ibadi walau asraku la habitat anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal-amalan yang mereka kerjakan. Jadi mempersekutukan Allah itu akan melenyapkan semua usaha amal ibadah kita sehingga menjadi nol. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, sebagian daripada berkenaan dengan meninggikan derajat mereka adalah walaqad uhiya ilaika wa ilayyal ladzina min qablika
la in asrakta la yahbatanna amalukum wa la takunanna minal khosirin. Sungguh, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, maksudnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, la in asrakta la yahbatanna amaluka, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya terhapuslah amal-amalmu, maka wala takunanna minal khosirin, tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 81 itu Allah berfirman, kul inna in kana lirrahmani waladu fa anna alul abidin. Katakanlah jika benar gitu, Tuhan yang maha punya anak, maka akulah Muhammad yang mula-mula memuliakan anak itu. Ayat ini berkenaan ayat sebelumnya, orang menserikatkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan mengatakan Allah mempunyai anak. Maka kalau benar, maka kata Nabi Muhammad, akulah yang memuliakan anak itu. Tetapi apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 17 Allah berfirman, lau aradna an nattakhiza lau au la yatahaznahu minal ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, itu seperti istri dan anak, tentu kami membuat dari sisi kami. Jika kami hendak berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Ayat ini juga menjawab tentang bahwa tidaklah mungkin Allah mempunyai anak dan permainan. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Karena dugaan orang-orang Nasrani bahwa orang Yahudi Allah mempunyai anak, tetapi inilah bantahan terhadap mereka. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 4 Allah berfirman, lau aradallahu ayyattahiza walada an lastofa mimma yahluku mayyasha subhanah wallahul wahidul qahar. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan. Maha suci dia, maha suci Allah, dan dia adalah huwal wahidul qahar, dialah yang maha esa dan maha mengalahkan. Jadi hal yang tidak mungkin dalam apa yang dituduhkan itu. Maka jawabannya demikian kalau sekiranya, tetapi tidak demikian. Tentu dia akan memilih apa yang dia kehendakinya. Tetapi Allah Maha Suci dari apa yang mereka sangkakan, dari mereka perkirakan, dari mereka persekutu dan sebagainya. Kemudian surah Al-An'am ayat 89 Allah berfirman, ulaikal ladzina atainahumul kitabal hukma wan nubuwah fa iyakfur biha biha ahulai faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin. Di situ katakan, mereka itu adalah orang-orang yang telah kami berikan kitab dan hikmah dan kenabian. Jika orang Quraisy itu mengingkarinya, maka itu sungguhnya kami telah menyerahkannya kepada kaum yang bersekali-sekali tidak akan mengingkarinya. Jadi, orang kaum Quraisy mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka dia serahkan kepada kaum yang lain. Itu yang dimaksudkan di situ. Maka itu bagian daripada itu dijelaskan, dibuktikan bahwa mereka mengingkari kenabian, tetapi Allah tetap berkehendak atas segala sesuatu, maka Islam tetap berjaya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 132 dan 33 Allah berfirman berkenaan dengan meninggikan derajat manusia, maka di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa wasabiha Ibrahimu nabihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim telah mewasiatkan
ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Maka Ibrahim berkata, ya bani ya innallah astafa laqamuddin, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Itulah nasihat Nabi Ibrahim kepada anaknya, juga nasihat yang sama disampaikan oleh Nabi Yakub. Nah, kemudian bagi kita bagaimana? Kita juga harus memberikan nasihat yang sama kepada anak kita bahwa Islam adalah agama yang dipilihkan untuk kita dan untuk keturunan kita, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kemudian dalam surah berikutnya ayat 33 Al-Baqarah, Allah berfirman, Am kuntum suhada iz hadara Yaqubal maut iz qala Yaqub al-maut isqala bi banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Atau apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Maka ketika itu dia berkata kepada anak-anaknya, apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu sembah yang sesudah peninggalanku? Jadi Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, siapa yang kalian sembah setelah aku mati? Gitu, maka dijawab oleh keturunan anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismaila Ishaqa ilahu wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Itulah itu ayat yang menjelaskan kepada kita. Kemudian kembali dilanjutkan dengan ayat Al-An'am ayat 88, dia kata situ, zalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadi walau asraku lahabitat anhum makanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah, itu yang dengan nyangannya, dengan petunjuk itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, maka lenyaplah dari apa amalan-amalan yang mereka kerjakan. Kemudian kembali kepada ayat 87, itu tentang penggalan wajtabainahum wahdainahum ila siratim mustaqim. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul dan kami menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Maka dijelaskan kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal habitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyut'ilakum ala liakum ala ghaibi walakinna Allah yajtabi min rasulihi ma yasha fa'aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajruhum alaihim ajrun azim. Misalnya falakum ajrun azim. Allah berkata, Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk orang munafik dengan orang beriman. Artinya Allah akan memisahkan orang-orang beriman dan orang-orang yang munafik, akan diberikan penjelasan di situ. Wa ma kana Allahu liakum alal ghaibi, itu. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Walakinna Allah yajtabi min rusulihi may yasha,
Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakannya di antara manusia, di antara rasul-rasulnya. Fa'aminu billahi wa rusuli. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu ada pahala yang besar. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah An-Nahl ayat 121, Allah berfirman, Syakirul li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Lagi mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menujukinya kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Mereka itu adalah ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anuhim wa min zurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wa jtabaina iza tutla alaihim ayatul rahmani khusus subjada wa bukiya. Itu dikatakan ulaika allazi na'an'am Allahu alaihim. Mereka itu adalah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapakah mereka yang diberi nikmat itu? Adalah minan nabiyyina wa min zurriyati Adama, gitu. Yaitu para nabi dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'anuhi wa min zurriyati Ibrahim wa Israila. Yaitu orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Mereka itu iza tutla alaihim ayatur rahmani huzu harru sujjada wa bukiya. Apabila mereka dibacakan ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, mereka tersungkur dengan bersujud dan menangis. Kemudian dalam surah Toha Allah berfirman, summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Kemudian Tuhan memilihnya dan dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Mereka itu adalah orang yang berjihad. Wajahidu billahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum biddin min haraj millata abikum Ibrahima huwa wassamakumul muslimina min qablu wa fi hadza yakunu liyakuna rasula sahidan alaikum wa takunu syahada 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakah wa ta'sa wa atasimu billahi huwa maulahum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bisa dikatakan wajahidu billahi haqqa jihadih. Wajahidu billahi haqqa jihadih. Situ dikatakan berjihadlah kalian, itu perintah kepada kita, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jadi artinya bersungguh-sungguhlah kalian berada dalam jalan Allah. Itulah makan berjihadlah dengan sebenar-benar jihad. Nah, ini termasuk dalam jihad itu adalah istiqomah dalam hal mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Quran, itu bagian daripada jihad. Itulah yang rutin harus kita lakukan. Jangan dimaknai jihad itu artinya dalam berperang. Arti jihad itu bersungguh-sungguh. Kemudian Allah memilihnya, dikatakan huwa jatabakum wa ma ja'alaikum bidini min kharaj. Itu dia telah memilih kamu. Dia sekali-sekali tidak menjadikan kamu dalam suatu agama, suatu kesempitan. Yaitu agama itu ikutilah katanya. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim.
huwa sammakumul muslimina min qablu, dan Allah telah menamai kamu sekalian dengan orang muslim dari dahulu. Wa fi hazal Hafi haza liyakuna rasulu syahidan alaikum, dan begitu pula di dalam Al-Quran itu supaya Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi Nabi itu adalah menjadi saksi kepada kita terhadap apa yang kita lakukan, sudah sesuaikah dengan apa yang diperintahkan, yang disyariahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kita hal beribadah maupun tauhid. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau sesuai kita dengan apa yang disyariatkan, itu disaksikan oleh Rasul, maka selamatlah kita. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Apa contohnya itu dalam segenap itu? Para kisah-kisah para nabi, para rasul yang dahulu diceritakan ke dalam Al-Quran. Nanti kalau orang-orang umat-umat terdahulu membantah, maka kitalah sebagai saksi bahwa apa yang diwahyukan Allah kepada para rasul sudah diceritakan di dalam Al-Quran, membenarkan pada wahyu nabi kepada nabi-nabi yang terdahulu, kitab-kitab terdahulu. Maka itulah dikatakan kita menjadi saksi kepada manusia. Kemudian kita diperintahkan fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpeganglah kamu kepada tali Allah, dialah pelindungmu. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Dalam surah Ali Imran ayat 8, Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka kita berdoalah kepada Allah, bunyinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, berdoalah kepada Allah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah ke atas kami rahmat dari sisi engkau. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi kurnia. Itu. Kemudian dalam surah berikutnya, dalam surah An-An'am, surah An-Nisa ayat 86, wala hadainahum siratal mustaqimah. Pasti, jawabannya itu pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus, kepada mereka yang tidak mensyirikkan Allah dan sebagainya. Kemudian dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa barazulillahi jami'a faqalat du'afa'u lillazina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum mu'nuna anna min azabillahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Artinya dikata bahwa barazulillahi jami'ah, mereka semuanya di padang mahsyar maksudnya akan berkumpul menghadap Allah, menghadap kehadiran Allah. Maka mereka berkata, faqalat du'afa ulil ladzina istakbaru. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Apa katanya? Inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kamu. Kemudian jawabannya, fahal antum mu'nuna anna min azabillah min syai'. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Itu adalah tuntutan orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang yang sombong, yang untuk dihilangkan azabnya. Tapi mereka berkata, orang-orang yang sombong itu berkata, qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka jawab, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Sawaun alaina
azaji'na am sabarna malana min mahis. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataupun kita bersabar, sama sekali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi nanti pada masanya kita akan berhadapan dengan Allah untuk dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita diperintahkan untuk itu dari amal-amal yang kita lakukan. Maka kita dikumpulkan sesuainya. Bagi orang yang lemah, dia membantah kepada orang-orang yang sombong, yang karena kamu dulu melaksanakan, membuat kami menjadi mendapat azab. Maka dia minta tolong pula kepada orang yang sombong, tapi jawabannya kami pun demikian. Kalau dulu Allah memberi petunjuk, tentu kami memberi petunjuk kepada kalian. Karena mereka sesat juga menyesatkan kepada pengikutnya. Dan kemanapun kita lari, kita tidak bisa melarikan diri terhadap apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, maka bersiap dengan perbaikan-perbaikan amal-amal kita sebaik mungkin, maka kita akan dapat menghadap Allah dengan hati yang menggembirakan. Demikianlah harapan kita atas apa yang kita peroleh pagi ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ada kekurangan mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.